Mudah-mudahan seluruh rangkaian kebaikan yang selalu kita hadirkan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua agar kita semua masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus DKM Al-Ikhlas 1726. Nah, hafal saya. Alhamdulillah. Pak Ketua Sekalian Ahlan dan Pak Ketua Pak Ustaz Haji Adnan. Ini suara saya yang cempreng atau cek? Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, para tokoh, para ahli, para guru yang hadir, mobil khusus emak-emak militan. Sehat kok. Sehat tapi alhamdulillahnya lemes. Mau sehat Bu? Nah, itu bukti sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menyayangi dan meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin Allah saya sudah 14 hari nggak makan siang. Sama ya. Makanya nanti kalau ada emosi dalam penyampaian materi mohon dimaklumi karena udah 14 hari nggak makan siang. Tapi yang luar biasa adalah sangat tidak terasa hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-15 pertengahan Ramadan 1446 Hijriah. Masya Allah, perasaan baru kemarin Menteri Agama memimpin sidang isbat. Ini sudah pertengahan. Biasanya kalau udah pertengahan itu turun cepat, tahu-tahu selesai aja. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah kasih kesehatan kita semua agar mampu berbuat yang terbaik di bulan Ramadan tahun ini sehingga kita layak naik makamnya ke makom takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi terkait Ramadan ini kita dalami di malam keberapa di kajian i'tikaf. Mudah-mudahan Allah kasih usia yang panjang untuk kita. Pada pagi hari ini kita melanjutkan diskusi kita tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis tentang kebiasaan umat terdahulu termasuk juga para nabi. Ini menjadi ciri khas bagi umat Islam. Hadisnya An Abi Mas'ud Uqbah ibnu Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula, sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia yang masyhur. Jadi para nabi itu termasuk Nabi Muhammad SAW masyhur mengatakan kalimat ini, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Insyaallah, ini kepasrahan. Kalau nggak malu berbuatlah sesukamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW juga pernah menceritakan kepada kita semua melalui hadisnya
bahwa menjelang meninggalnya di tahun-tahun terakhir, bahkan bulan-bulan terakhir, itu Nabi Muhammad SAW sering didatangi oleh malaikat Jibril untuk tasmih hafalan Qur'annya, menyimak hafalan Qur'annya. Jadi Jibril itu datang sengaja untuk menyimak hafalan Quran Nabi Muhammad SAW. Di sela-sela kehadirannya itu, Jibril menasehati Nabi Muhammad SAW dengan nasihat yang cukup populer. Ya Muhammad, wahai Muhammad Nabi Allah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat, kamu pasti akan mati. Insyaallah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat, kamu akan dibalas terkait apapun yang kamu perbuat itu. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah. Cintailah siapapun yang engkau ingin cintai, termasuk apapun yang engkau ingin cintai, tapi ingat, kamu akan berpisah dengan apa yang dicintai itu. Masya Allah. Ini dirangkum dalam kalimat ini. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau enggak malu, berbuatlah sesuka hatimu. Karena Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Maha melihat apapun yang bisa perbuat, kecil atau besarnya, Allah melihat. Baik yang terlihat secara zahir oleh kita maupun yang tidak terlihat secara zahir. Allah Maha melihat sampai kepada bisikan hati kita sebagai hamba. Contoh misalnya kita sholat, bisikan hatinya karena terpaksa, itu Allah memahaminya sampai sedemikian lembutnya. Al-Latif, Allah itu kan Maha Lembut, Maha mengetahui hatta yang paling kecil sekalipun. Allah memantau semua kegiatan kita, apalagi yang kita katakan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang kita katakan itu kecuali semuanya tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Masyaallah. Maka dalam surah Al-Kahfi yang kemarin kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayat yang ke-49. Di sana diceritakan penyerahan catatan amal kepada kita semua sebagai hamba dan umat manusia. Dikasihlah catatan amal. Orang-orang yang baik akan bergembira ria melihat catatan amalnya yang baik. Orang-orang yang tidak baik atau orang-orang senantiasa berdosa akan berteriak histeris menanyakan terkait catatan amalnya itu. Ya wailata, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Aduhai Allah, kitab apa ini yang tidak tertinggal sedikit pun di dalamnya, baik yang terkecil sampai yang terbesar, kecuali semuanya dicatat dengan rapi. Allah, sampai sedemikian. Nah maka sampai Rasulullah SAW, idza lam tastahi fusna ma syi'ta. Kalau enggak malu, berbuatlah sesukamu. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kepada para malaikat, dan malu kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutin nabi
إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu masuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk masuk dan makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masuknya waktu makan. Jadi dulu kebiasaan para sahabat, bagian kecil para sahabat itu bertamu ke rumah Nabi Muhammad SAW sampai hadirnya waktu makan. Jadi nunggu makan baru pulang gitu lah, kurang lebih manusia. Apalagi makan di rumah Nabi Muhammad SAW. Ada ulama yang mengatakan begini, makan di rumah para ulama itu berbeda dengan makan di rumah makan atau rumah orang biasa, karena keberkahannya luar biasa. Rumah para ulama itu kemungkinan besar dapatkan rezekinya itu dari yang halal, makanya berkah. Beda dengan selain orang-orang soleh, apalagi makan di rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu saya juga mau. Nah, kebiasaan ini kemudian Nabi Muhammad itu nggak nyaman sebagai manusia. Nabi Muhammad nggak nyaman. Tapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang-panjang percakapan. Kita memahaminya bukan para sahabat ini numpang makan semata, bukan. Tapi kita memahaminya betapa sahabat ini pengen dekat-dekat dengan Nabi Muhammad SAW terus. Gimana sih kita punya tokoh yang kita kagumi, kan senang kita ke rumah, senang gitu, sampai diusir baru pulang. Masya Allah. Nah, ini para sahabat ini saking sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW, main ke rumahnya itu tanpa henti, nggak ada jedanya. Sampai kemudian Allah turunkan firman Allah ini, kalau diundang datang, kalau enggak jangan. Kalaupun diundang, selesai aktivitas yang menjadi hajatnya, entah itu ngobrol atau bertanya atau makan, selesai pulang. Jadi tidak memperpanjang-panjang obrolan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, insya Allah, sebagai manusia. Bayangkan sepanjang hari, sepanjang malam ada tamu, jadi agak tidak nyaman. Nah, maka kemudian Nabi itu malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Jadi Nabi itu nggak enak, udah pulang dong. Apalagi bertamu ke rumahnya pengantin baru, pulang dong, nggak berani dia, nggak nyaman dia. Apalagi Nabi, para ulama saja, orang-orang soleh saja nggak berani. Abang bukan nggak berani, nggak enakan gitu. Nah, tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Jadi Allah itu memahami suasana hati nabinya sebagai kekasihnya, sebagai utusannya, maka Allah kemudian menurunkan ayat ini dan menjadi panduan kita dalam bertamu ke hadapan siapapun. Jadi sampai sedemikian dalam Islam itu
memahami. Jadi sudah, ini kan yang tersembunyi, kalau sudah cinta kepada seseorang itu perasaan nggak pengen pulang kita, apalagi orangnya baik seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asyadda hayaan minal adra'i fi hidriha. Masya Allah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sangat malu, lebih malu daripada para gadis yang dipingit di kamarnya. Masya Allah. Jadi pemalu Nabi Muhammad SAW itu. Pemalu. Jadi makanya Nabi Muhammad itu jarang sekali terlihat membuka badannya, walaupun aurat laki-laki itu kan dari pusar ke ini namanya lutut. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah mengumbar badannya. Pernah kemudian keluar rumah kayak orang sekarang jalan sana sini. Padahal Nabi Muhammad itu mudiknya menurut kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri Nabi Muhammad SAW itu bodinya itu sispek, karena hampir setiap subuh beliau olahraga, berkuda, memanah, dan bertombak. Bayangkan hampir setiap subuh, tegak jalannya, Masya Allah, berwibawa, tapi nggak pamer badannya karena malunya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang orang-orang sekarang badannya one pack. Kalau six-pack itu kan yang kayak roti apa namanya? Roti bantal itu. Ini one pack bulat. Saya keluar kemana-mana, Masya Allah, pakai celana pendek. Kadang ada pulau-pulau putih di badannya. Alhamdulillah, subhanallah. Jika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, di antara yang kita tiru adalah malunya. Malu. Nabi Muhammad SAW itu pemalu, nggak mengumbar auratnya, walaupun kemudian bodinya cakep dan lain sebagainya. Kalimat perintah tersebut bermakna ancaman. Yang tadi itu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini kayak ada orang tua punya anak 7, kayak saya punya anak 7 yang udah hadir makan itu 5, 2 orang masih main gitu. Nah yang 5 ini udah dibagi lauknya masing-masing nih, contoh masih minta juga jatah adik-adiknya yang 2 itu. Memang orang udah tuh makan gitu, jadi nyuruh tapi ada keselnya. Nah inilah yang dimaksud dengan perintah, tapi ini bermakna ancaman. Kalau nggak malu, udah berbuat sesukamu aja. Jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sesukamu. Ini maksudnya hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukan sesukamu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi diperintahkan, sok mangga mainkan semuanya. Dan ingat, Allah melihat apa yang kamu lakukan. Korupsilah, tapi Allah melihat apa yang kamu korupsi. Oploslah, ya oplos. Oploslah, Allah Maha tahu. Oplosnya kan sekian tahun, tapi Allah bongkar hari ini. Masya Allah. Ini luar biasa di negara kita ini. Emas saja dipalsukan. Pantas aja antam itu nggak boleh dibuka. Jadi kalau dibuka cacat. Ketika cacat nilainya turun. Jadi luar biasa. Emas saja dipalsukan.
minyak kita, padahal minyak kita itu minyak bersama kan dikurangi juga. Ini orang-orang begini, kalau saya presidennya udah cepet-cepetin aja. Masya Allah. Jahatnya minta ampun, lebih jahat dari Namrud. Kalimat perintah tersebut juga bermakna berita, informasi. Informasi apa? Informasi bahwa rasa malu itu adalah ciri khas bagi orang-orang soleh, termasuk para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini informasi, di antara informasi. Siapa yang berbohong atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersiap-siaplah memiliki kursi di dalam neraka. Ini kan berita, informasi. Siapa yang sengaja bikin hadis atas nama Nabi Muhammad SAW atau cerita, ngarang-ngarang cerita dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, padahal itu tidak ada dalam riwayat manapun, maka dia layak mendapatkan kursi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini informasi sekaligus ancaman dari jangan coba-coba bohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak, nanti di akhirat di neraka akan disediakan kursi khusus. Jadi kalau sudah ada kursinya di neraka, berarti kan pasti masuk nerakanya tuh. Kursinya udah ada, nggak perlu pemilu lagi, nggak perlu pemilu legislatif lagi. Dia sudah dibuatkan kursi. Ini yang banyak terjadi sejak Nabi Muhammad SAW juga ada yang ngarang cerita mengaitkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama kita memverifikasi hadis itu dengan sangat amat teliti. Matanya, isinya seperti apa, perawinya siapa, perawinya itu dapat dipercaya atau enggak. Saking ekstrimnya para perawi hadis itu, ulama yang memang mengkhususkan dedikasinya untuk memverifikasi hadis dalam hidupnya. Jadi ada seorang ulama yang sedang mencari keabsahan satu hadis. Diceritakan ada seorang ulama di sana yang hafal hadis itu. Didatangi, perjalanan berhari-hari menuju rumah orang itu. Tapi kemudian pada saat nyampe di rumah ulama itu, ternyata ulama itu sedang ngasih makan kudanya. Di kudanya jauh, dipanggil sama dia, panggil biar datang karena ada rumput di tangannya. Setelah kudanya mendekat, rumputnya disembunyiin di belakang. Akhirnya kemudian kudanya bingung. Ulama yang tadi nyari hadis itu, karena perlakuan menipu kuda terhadap orang yang memahami hadis tadi, tidak lagi diterima hadisnya satu pun. Sampai se-ekstrim itu, saking hati-hatinya agar tidak meriwayatkan hadis yang tidak dari Rasulullah SAW. Makanya ada verifikasi, ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Maudhu itu hadis bikinan, hadis yang dibuat. Di antara hadis, di antara perkataan yang dianggap hadis itu, kalau kemudian dipaksakan disebut sebagai hadis, maka posisinya hadis maudhu. Apa itu? Hadis atau ungkapan yang mengatakan hubbul watan minal iman, cinta terhadap tanah air bagian dari iman. Ada yang mengatakan ini hadis, diverifikasi oleh para ulama, ini bukan hadis, hadis buatan atau ini perkataan bukan dari Nabi Muhammad SAW. Ternyata ditelusuri, ternyata ini adalah ungkapan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi sampai sedemikian dalam bab hadis diteliti
Nah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Makanya kalau belum paham betul apa yang mau kita sampaikan, teliti dulu. Bagaimana caranya biar kita selamat dari berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW? Merujuklah kepada kitab-kitab yang sudah disepakati oleh para ulama kesahihannya. Misalnya hadis Bukhari, Imam Muslim, dan hadis-hadis yang memang sudah diverifikasi lagi, sehingga kita tidak masuk pada zona berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Sifat malu adalah warisan para nabi terdahulu. Warisan, sifat malu itu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan mengenai perkataan dalam hadis tersebut, sesungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang dari perkataan Nabi terdahulu. Jadi perkataan kalau enggak malu berbuatlah sesukamu itu adalah warisan dari para Nabi terdahulu. Hadis ini menunjukkan bahwa sifat malu adalah sisa, asal, peninggalan dari para Nabi terdahulu. Kemudian manusia menyebarkannya dan mewariskan dari para nabi tersebut pada setiap zamannya. Jadi diwariskan turun-temurun. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau enggak malu, maka berbuatlah sesukamu. Masya Allah. Ini bahasanya udah puncak. Nabi udah ngajarin semuanya, tapi masih melihat juga ketidaktaatan, maka keluarlah ungkapan itu. Ya sudah, kalau nggak malu lakukan aja. Apalagi keutamaan malu ini memang banyak sekali riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan hadir kecuali akan menghadirkan kebaikan. Malu yang disebut di sini adalah malu melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah kita sholat berjamaah karena malu dilihat oleh sesama muslim kita nggak sholat berjamaah? Boleh. Itu sudah bagian daripada iman. Walaupun sholat berjamaah itu landasannya bukan malu, tapi landasannya adalah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan landasan malu saja itu sudah bagian daripada iman. Al-haya'u khairun kullu. Insyaallah. Malu itu seluruhnya kebaikan. Jadi malu itu seluruhnya kebaikan. Termasuk malu mengumbar apa? Mengumbar aib, malu mengumbar kelemahan, malu menceritakan urusan keluarga dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada kebaikan kata Rasulullah SAW. Rasa malu merupakan bentuk dari keimanan. Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Masya Allah. Iman itu kata Nabi Muhammad SAW memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Jadi cabang iman itu lebih dari 60 sampai 70. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan kandungan-kandungan dari la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thariq. Dan yang paling lemah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Menyingkirkan duri dari jalan. Nah, di sini juga dipakai oleh warga yang enggak suka polisi tidur. Jadi iman itu kan menyingkirkan duri dari jalanan. Ini bikin bukan polisi tidur. Kalau disebut depan polisi marah dia. Kalau polisi tidur, sebutnya itu garis kejut.
garis kejut ini mengganggu kalau ketinggian dan lain sebagainya. Kalau buat garis kejut yang standar aja atau yang landai sehingga tidak mengganggu. Wal haya'u su'batun minal iman, dan malu itu bagian dari cabang-cabang iman yang 60 atau 70 tadi. Insyaallah malu itu bagian daripada iman. Makanya kita malu menceritakan aib keluarga, malu menceritakan kelemahan-kelemahan pasangan dan lain sebagainya. Inna Allah Azza wa Jalla hayyun, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha malu dan maha menutupi. Masya Allah, Allah cinta kepada sifat malu dan tertutup. Yuhibbul haya'a was-satra, jadi Allah itu cinta kepada rasa malu dan tertutup. Fa idza tasala ahadukum falyastatir, maka jika salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaklah menutup dirinya. Jadi sunnah mandi itu tidak boleh tanpa pakaian, baiknya sunnahnya. Jadi nggak boleh telanjang bulat, itu kita hindari. Karena Rasulullah SAW di sisi lain menceritakan tempatnya jin di rumah kita adalah di kamar mandi. Kalau kita kemudian tanpa menutup aurat di kamar mandi, itu berarti kita sedang mengumpat. Sampai sedemikian, sampai di kamar mandi saja Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh, sebaiknya kita itu menutup aurat kita, jadi enggak terbuka. Apalagi lagi wudhu, habis mandi wudhunya nggak pakai apa-apa, itu sangat tidak sopan. Alhamdulillah. Malu adalah akhlaknya para malaikat. Jadi malaikat itu pemalu. Malaikat itu nggak pernah mendahului Allah, nggak pernah menceritakan apa-apa sebelum ada perintah dari Allah. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau cinta kepada seseorang, kalau panggil Jibril, Jibril sini, aku mencintai si fulan atau fulana. Maka kemudian Jibril karena gembira, kalau Allah sudah menceritakan, berarti itu kode bahwa boleh diceritakan kepada yang lain. Maka Jibril senang sekali dan menceritakan kepada seluruh penduduk langit. Semuanya, wahai seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang itu. Penduduk langit pun senang gembira ria. Nah, ini kemudian dibocorkan kepada penduduk bumi. Wahai penduduk bumi, melalui relung-relung hatinya ditunjukkan zahirnya dibantu oleh para malaikat, mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah mencintai hambanya itu. Jadi adabnya itu enggak melampaui yang seharusnya. Masya Allah. Apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang, padahal malaikat itu merasa malu kepadanya. Jadi malaikat itu juga punya rasa malu. Malu adalah akhlak Islam. Inna likulli dinin khuluqan, sesungguhnya setiap aturan agama itu memiliki akhlak. Wa khuluqul Islam al-haya, dan di antara akhlak Islam adalah malu. Jadi malu mengumbar dosa, malu kelihatan kaki di bulan Ramadan ditutup tirai, kan lagi musim tuh. Saya kemarin qadarullah depan perumahan saya itu kan kebanjiran, pinggir kali. Alhamdulillah perumahan kami nggak kena. Di depannya itu banjir sepusat. Akhirnya kita galang dana untuk beli makanan buka puasa, gitu ceritanya.
buat yang kebanjiran atau terdampak banjir. Nah, maka sayalah yang bertugas untuk mencari warung makan yang bisa menghandle itu. Kita 100-an bungkus makanan, cari sana kemari, ternyata disitulah terbukanya tabir apa yang hanya sebetis. Masya Allah, kelihatan di luar tertutup. Saya menduga ini ditutup ya, tutup. Pesan di mana? Pas ngelongok dikit, ternyata banyak orang di situ. Masya Allah, ini masih ada malunya berarti begitu. Kalau saya kemudian nggak masuk untuk pesan nasi, nggak ketahuan, karena malu lah mereka tutup. Masya Allah, berarti masih ada benih-benih iman nggak kuat puasa aja, atau kemudian memang lagi datang bulan. Mau laki-laki datang bulan. Masya Allah. Rata-rata laki-laki kekar, anak muda, Masya Allah. Saya datang pakai gamis lagi, daripada begini makan. Jadi masih ada malunya berarti. Ada salah seorang sahabat radhiyallahu anhu yang mengecam saudaranya dalam masalah malu. Masya Allah. Dan dia berkata kepadanya, sungguh malu telah merugikanmu. Jadi malu merugikanmu, karena malu akhirnya dibully lah ini. Malu itulah yang membuat kamu rugi. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, da'mu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, karena malu itu termasuk bagian dari iman. Jadi ada ungkapan malu makan, perut lapar. Tapi kalau makannya malu-maluin, itu lebih berbahaya lagi. Lebih baik malu makan. Nah, itu malu-maluin. Malu senantiasa seiring dengan iman. Bila salah satu tercabut, hilanglah yang lainnya. Ini sampai se-ekstrim itu bahasanya. Malu itu berdampingan dengan iman. Kalau imannya nggak ada, maka malu pasti nggak ada. Kalau malunya nggak ada, imannya nggak ada. Itu rumusnya tuh. Al-haya'u wal iman kurnan jami'an. Jadi malu dan iman itu ibarat dua sisi mata uang. Yang satu burung, yang satu angka. Kalau uang 100.000 misalnya, itu nggak ada Soekarno Hattanya, laku nggak bu? Nggak. Laku nggak? Kalau uang 100.000 yang merah, nggak ada gambar Soekarno Hattanya, ada sebelahnya doang, laku nggak? Nggak laku. Nah, jadi antara sisi ini saling menguatkan. Makanya nggak boleh meremehkan sisi yang lain. Nih, ada saling menguatkan. Malu dan iman senantiasa bersama. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau kemudian dicabut salah satunya, nggak ada salah satunya, maka hilang juga yang lainnya. Ini ekstrim memang. Malu dan iman. Malu berbuat dosa terang-terangan. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina tukang zina itu pada saat mereka berzina kecuali imannya telah hilang. Jadi enggak malu lagi berbuat zina. Ini menggambarkan bahwa iman itu telah hilang. La yasriku syarif hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri pada saat dia mencuri itu kecuali imannya juga sudah hilang. Makanya para koruptor itu iman hilang pada saat dia mencuri. Tapi hadis ini diterangkan oleh para ulama, bukan hilang imannya ini menjadi murtad, bukan. Tapi berbuat dosa besarnya itu dalam posisi imannya sedang hilang. Nah, kalau dia bertobat dan lain sebagainya,
istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka kemudian imannya kembali lagi tanpa harus bersahadat pula. Gitulah kurang lebih. Malu akan mengantarkan ke surga. Al-haya'u minal iman wal iman fil jannah. Malu itu bagian dari iman, dan iman itu akan menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kok keras nih. Ngomong udah dong gitu. Dikit lagi kok keras. Malu yang tercela, ada juga malu yang tercela. Malu tapi ini harus kita hindari. Di antara sifat malu yang tercela adalah malu untuk menuntut ilmu. Di malu begini, malu. Malu saya kan nggak bisa ngaji, malu. Nah malu yang begitu tuh nggak boleh. Saya nggak mau ke masjid, malu takut dikatain soalim gitu. Ini malu yang nggak boleh. Saya mau infak tapi malu takut dikatain dermawan, gitu-gitulah. Bilang aja nggak mau. Malu ngaji, malu baca Quran, malu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan malu-malu yang lain yang rumusnya gini: malu mengerjakan perintah Allah dan malu meninggalkan larangan Allah. Ini adalah malu yang tidak benar. Saya malu sama teman-teman kalau ninggalin minum-minum. Nah, saya malu untuk sholat. Saya malu untuk gitu. Itu termasuk malu yang tidak diperbolehkan, bahkan tercela. La yata'allamul ilma mustahyi wala mustakbir. Orang yang malu dan orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Dan ada orang bilang, saya kan S2 Pak, masa masih ngaji di masjid. Nah, padahal S2-nya dia di bidang hukum, kecuali memang dia sudah memahami. Misalnya gini, pagi ini kajiannya hadis Arba'in An-Nawawi. Oh ternyata beliau itu sudah memahami betul Arba'in An-Nawawi. Nah itu alasan yang kuat untuk tidak hadir. Tapi kalau kemudian malu saya kan dan lain-lain, sehingga terhalanglah dia untuk menambah ilmunya. Ni'man nisa nisaul ansar, kata Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Lam yamna'hunal haya. Rasa malunya tidak menghalangi mereka untuk memperdalami ayyatafaqqahna fid din, untuk memperdalami agama. Jadi wanita ansar itu emang ciri wanita itu kan pemalu. Gadis itu kalau dilamar, ketika dia diam tersipu malu, itu berarti dia tanda terima. Lamar, begitu. Oke, kalau lamar gadis. Tapi kalau kemudian dia nyerocos, jelek, nah itu berarti nggak suka gitu. Nggak suka. Jujur itu. Perempuan itu ketika nggak suka lebih lantang bahasanya daripada suka. Hanya kalau ditanya gadis itu, kata Nabi Muhammad SAW, malunya itu ada diamnya itu adalah tanda dia suka. Ada yang lama malu tersipu malu gitu, ujung-ujung terserah. Nah itu udah suka itu. Tapi kalau kamu dia jelek, dia ini, udah berarti dia nggak terima. Siap-siap nyari yang lain berarti. Nah wanita ansor ini memang pemalu, tapi untuk mempelajari ilmu agama mereka nggak pemalu. Banyaknya nyerocos, karena memang urusan agama, menjawab apa namanya rasa ingin tahunya.
Buah dari rasa malu adalah iffah. Iffah itu kehormatan. Jadi manusia yang malu mengumbar auratnya itu kehormatannya luar biasa. Ada hal lain yang ada dalam dirinya yang membuat orang itu mengaguminya. Jadi permen itu kan ada permen. Permen yang disukai itu adalah permen yang malu. Malu itu karena tertutup ya. Kita dikasih permen nih, permen yang terbuka sama permen yang tertutup. Kira-kira terima yang mana kita? Halo? Jawab apa? Biar asik. Yang tertutup atau terbuka? Tertutup. Begitu juga dengan wanita. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa laki-laki itu lebih senang kepada yang tertutup daripada yang terbuka. Begitu juga dengan permen tadi. Kalau kita kasih permen yang terbuka kan kayaknya gimana gitu. Padahal itu juga masih bersih. Tapi kalau permennya tertutup, kita lebih menganggap itu terhormat. Gitulah kurang lebih. Iffah. Siapa yang memiliki rasa malu hingga mewarnai seluruh amalnya, niscaya ia akan berlaku iffah. Iffah itu tadi itu kehormatan, dan dari buahnya pula ada bersifat warok. Wafa. Wafa itu setia, menepati janji. Jadi setia, orang malu itu setia. Muhammad itu manusia setia. Imam Ibnu Hibban radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wajib bagi orang berakal untuk bersikap malu terhadap sesama manusia. Di antara berkah yang mulia yang didapatkan dari kebiasaan dari bersikap malu adalah akan terbiasa berperilaku terpuji dan menjauhi perilaku tercela. Jadi orang yang malu itu hati-hati dia berbuat. Bila rasa malunya lebih dominan, maka kuat perilaku baiknya. Bila rasa malunya dominan, maka kuat perilaku baiknya. Sedang perilaku jeleknya melemah. Sebaliknya, saat rasa malunya melemah, maka sikap buruknya menguat dan kebaikannya meredup. Jadi malu yang dimaksud ini adalah malu untuk berbuat yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ini keterangan lanjutnya. Kullu ummati ma'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu, kata Nabi Muhammad SAW, akan dimaafkan. Setiap umat itu akan dimaafkan. Siapapun kitanya akan dimaafkan sepanjang bukan syirik. Karena syirik ini kan firman Allah yang jelas. Innallaha la yughayyiru Jadi innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Jadi dosa syirik ini menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kata Nabi Muhammad SAW, orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan atau nggak tahu malu tadi. Al-mujahirin ini bisa terang-terangan berbuat dosa, atau bisa setelah berbuat dosa dia ceritain. Semalam saya mangke di Alexis. Nah cerita itu ya. Nah ini berbuat dosa yang sudah berlalu tapi dia ceritain sendiri. Atau terang-terangan berbuat dosa yang kemudian langsung diketahui oleh orang lain. Wallahu a'lam. Itu yang bisa kita hadirkan pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan. Nggak ada nasi uduk kan begini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Pada pinter
Malu. Orang malu nanya. Benar itu. Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Masya Allah. Istahyu minallah haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Masya Allah. Ada? Saya pada lapar nih. Ada perubahan itu. Akhirnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang termasuk perbuatan syirik, maaf kalau misalkan kan ada orang yang berpendapat kalau pas ada pengantin itu Pak, ada yang mengambil kembang gitu, itu termasuk syirik nggak Pak? Lempar kembang. Kembang yang dipakai pengantin itu diambil, tapi kalau masuk pengetahuan itu termasuk perbuatan syirik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar dapat jodoh. Iya. Ya. Jadi definisi syirik itu adalah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu adalah berbuat berselingkuh dengan selain Allah. Jelas, biar mudah. Jadi kita udah punya pasangan nih, selingkuh sama selain pasangan kita, inilah syirik, menduakan Allah. Apapun itu, entah itu barang, orang, atau Tuhan, patung, setan, jin, dan lain sebagainya. Pokoknya yang kita anggap lebih atau sama dengan Allah, itulah yang menjadi objek syiriknya kita. Makanya nanti dibaca nih surah, ini perlu dihafal ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 165. Catat. Surah Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah, andada. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah itu sama dengan cintanya kepada Allah, sejajar. Dia cinta kepada Allah, dia juga cinta kepada istrinya, sama sejajar. Dia cinta kepada Allah, cinta juga kepada hartanya, cinta kepada Allah, cinta juga sama selain Allah Subhanahu wa taala, sejajar. Walladzina amanu, sementara orang-orang beriman ciri khasnya adalah asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. Masya Allah. Kalau kita sudah sangat cinta kepada Allah, selain Allah itu akan menjadi di bawah Allah posisinya. Kita boleh cinta sama pasangan kita, tapi jangan lebih cinta kita kepada Allah. Allahu Akbar. Mah, aku sholat dulu ya. Kata si mama, jangan Pak, di sini aja. Nah, itu tantangan tuh. Nurutin si mama atau memenuhi panggilan muazzin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang paling mudah lagi nyuci mobil, azan. Azan lagi nyuci mobil. Ketika kita melanjutkan nyuci mobil dan mengabaikan azan, itu sama dengan kita telah menyekutukan Allah dengan mobil itu. Ini dalam kajian akidah itu begitu. Lantas gimana caranya? Kita tinggalkan semuanya demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lantas tadi pertanyaannya, definisi dari syirik itu kan begitu tadi, jelas, sejelas itu.
Lantas kemudian ngambil kembang untuk mempermudah jodoh. Nah, kita nanti ngelihat tuh, ini ada syariatnya atau enggak ada. Kalau enggak ada aturannya dalam agama kita, misalnya itu tidak diperintahkan, tidak dibolehkan, atau bahkan dilarang, ini menjadi dosa. Masuknya nanti bukan musyrik, tapi masuknya kepada tahayul dan khurafat. Tahayul itu berhayal saja. Jadi karena diajarkan ambil tuh kembangnya, nanti kamu jodohnya cepet, berhayal. Ya biar jodoh cepet ngambil ini. Sebagai jimat. Kalau udah jadi jimat, itu namanya musyrik. Halo. Pas ngambilnya itu khurafat namanya, tahayul. Ngambil itu tahayul. Tapi kalau udah jadi jimat, itu namanya musyrik. Taruh di dompet biar laki-laki pada mandang misalnya. Kalau pengen dipandang laki-laki, botakin sebelah aja rambutnya. Pasti dipandang orang sepanjang jalan itu. Atau pakai baju panjang sebelah. Yang satu you can see my ketek, yang satu panjang. Itu pasti dipandang. Nggak usah pakai jimat. Malu saja sudah menjadi poin yang luar biasa. Ini rumus ini. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah rumus paling bagus untuk menarik energi positif dari selain kita. Itu rumusnya. Sekali lagi, taat kepada Allah dan Rasul adalah rahasia jitu untuk menarik energi positif dari orang lain. Orang senang. Tadi coba, kalau udah Allah cinta, kalau kasih tahu malaikat Jibril kasih tahu penduduk langit cerita kepada penduduk bumi bahwa Allah cinta kepada hambanya itu, sehingga sampai ke penduduk bumi pun mencintai mereka. Jika ingin dicintai, jika ingin dipermudah urusan kita, maka hadirkan upaya terbaik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kita berani melanggar aturan Allah, maka lambat laun kita itu akan menuju kepada jurang kehancuran. Yang korupsi 271 triliun itu kan sebulan sebelum tuh pamer-pamer tuh. Tahun sebelum, 2 tahun sebelum, honeymoonnya aja kita nggak kebayang dan lain sebagainya. Menurut dia itu cakep, tapi karena melanggar aturan Allah, menipu banyak orang, menzalimi banyak orang, maka Allah tersempurkan dia hingga kemudian untuk muncul kembali sudah sangat malu karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Gitu Bu, nggak usah pakai bunga-bunga. Kalaupun pakai bunga bank aja. Walaupun itu riba. Jadi sekarang ini perempuan udah pintar, nggak mau lagi tuh dikasih bunga mawar, maunya bunga bank. Warnanya merah juga. Gitu ya. Ada lagi? Cukup. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pagi hari ini bermanfaat untuk kita dan menambah pengetahuan kita, serta yang luar biasa mudah-mudahan menjadi ibadah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir dan saudara-saudara kita seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas 1726 ini, Allah berkahi semuanya, Allah sehatkan semuanya, Allah kasih semangat membara Allah beribadah kepadanya, Allah hadirkan rezeki yang halal, banyak dan barokah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, yang sakit mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, yang sedang susah mudah-mudahan Allah hadirkan keberkahan dalam kehidupannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا هادي الحاجة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل ميدان وفي بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلادنا إندونيسيا خاصة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa dan harapan kita Allah kabulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Tagallallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.